selamat pagi, selamat bertemu kembali. Salam damai dalam Kristus, Namo Buddhaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat dan tetap semangat ya. Baik, kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita dari buku tema 4, subtema 2, pembelajaran 4. Nah, jangan dilupakan tujuan-tujuan pembelajarannya ya. Nah, inilah tujuan-tujuan pembelajarannya. 1. Melalui penugasan, siswa dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. 2. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibaca berkaitan dengan lingkungan tidak sehat menggunakan bahasa lisan secara tepat. 3. Melalui instruksi guru, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat sesuai isi teks yang telah dibaca dengan benar. 4. Dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana dengan ejaan yang tepat. 5. Dengan penugasan, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat dengan bahasa Indonesia yang benar. 6. Dengan mengamati contoh gerakan, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak kepala secara benar. 7. Dengan mengamati contoh gerakan, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak tangan secara benar. 8. Dengan mengamati contoh gerakan, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak kaki secara benar. 9. Dengan mengamati contoh gerakan, siswa dapat mengidentifikasi koordinasi gerak secara benar. 10. Dengan mengamati contoh gerakan, siswa dapat melakukan gerak bagian kepala dengan pola lantai dan iringan secara benar. 11. Dengan mengamati contoh gerakan, siswa dapat melakukan gerak bagian tangan dengan pola lantai dan iringan secara benar. 12. Dengan mengamati contoh gerakan, siswa dapat melakukan gerak bagian kaki dengan pola lantai dan iringan secara benar. 13. Dengan mengamati contoh gerakan, siswa dapat melakukan koordinasi gerak kepala, tangan, dan kaki dengan pola lantai dan iringan secara benar. 14. Melalui tanya jawab, siswa dapat menentukan bentuk bangun datar pada urutan berikutnya berdasarkan pola secara benar. 15. Melalui tanya jawab, siswa dapat memprediksi bentuk bangun datar berdasarkan pola pada urutan yang ditentukan dengan tepat. Hari ini kita diajak untuk melihat pekarangan sekolah yang tidak bersih. Nah, kita akan awali kegiatan kita dengan membaca bersama-sama ya. Mari kita baca bersama-sama. Mari. Aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu, banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu.
Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor. Oleh sebab itu, mulai sekarang mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Jawablah pertanyaan ini, apa isi teks tadi? Bagaimana ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih? Sekarang kita amati gambar ini, ya, coba kita amati dengan teliti. Apakah yang dapat kamu ceritakan setelah mengamati gambar ini? Jika melihat pekarangan sekolah kotor, apa yang kamu lakukan? Nah, setelah mengamati gambar ini, coba tuliskanlah pengamatanmu tentang gambar ini. Tuliskanlah di bukumu dengan judul Pekarangan Sekolah yang Tidak Bersih. Pekarangan sekolah, kalau kotor harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu. Nah, masih ingat kalian dengan gerakan menyapu? Ternyata gerakan menyapu ini bisa dijadikan sebuah tari. Nah, pernahkah kalian melakukan tari menyapu lantai dengan hitungan dan iringan? Nah, sekarang coba kembangkanlah tari gerakan menyapu lantai dengan menggunakan pola lantai. Untuk itu, perhatikanlah gambar ini. Amati dengan teliti. Jika nanti kalian sudah bisa diiringi dengan alat musik. Alat musik yang dapat digunakan misalnya gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Nah, semua alat-alat musik yang teacher sebutkan tadi itu termasuk ke dalam alat musik pukul. Karena untuk mengeluarkan bunyi, untuk menghasilkan bunyi yang indah harus dengan cara dipukul. Sehingga dinamakan alat musik pukul. Perhatikan rebana dan gendang ini. Permukaan rebana berupa bangun datar lingkaran. Sedangkan gendang pinggirnya berupa bangun datar segitiga. Amatilah susunan pola bangun datar berikut. Amatilah dengan teliti. Kemudian tentukanlah bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut. Kemudian isilah bagian yang kosong sesuai dengan susunan pola-polanya. Nah, kalau kita melihat halaman sekolah kita kotor, coba kita bersihkan ya. Kalau kita melihat sampah, ambillah sampah itu, buang ke tempat sampah. Setelah itu jangan lupa kita cuci tangan kita dengan sabun. Nah, setelah kita lihat pekarangan tadi, bagaimana membersihkannya, yaitu dengan disapu. Ternyata gerakan menyapu lantai itu dapat dijadikan gerakan tarian. Ya, tadi kita diajak oleh Dayu dan teman-temannya untuk menarikan tari menyapu lantai. Dan bisa diiringi dengan alat musik, bisa gendang, bisa rebana, bisa tamborin, atau bisa juga dengan tifa. Permukaan atas rebana itu berbentuk bangun datar lingkaran, sedangkan untuk gendang hiasan tepinya itu berbentuk pola segitiga, sehingga kita bisa menyusun ya susunan lingkaran dengan segitiga, lingkaran dengan segitiga, dan seterusnya. Nah, nanti kita bisa padukan dengan pola bangun datar yang lainnya. Nah, teacher rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini. Jangan lupa tetap belajar dan tetap semangat walaupun kita belajar di rumah. Ya, baiklah, sampai jumpa. Bye.